Bapak Ibu Jemaat, sekarang kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Artinya di sini bahwa semakin dekat, semakin terngiang-ngiang di dalam pikiran dan suara-suara yang sudah mulai menunjukkan bahwa Dia yang akan datang dalam rupa bayi yang dilahirkan sudah mulai terasa. Dan tentu yang kita ingin tunjukkan bahwa bagaimana kita bisa menyambut Dia itu yang datang adalah dalam rangka kesiapan kita yang cukup. Kata cukup itu tidak dikatakan dengan materi. Kata cukup itu adalah dikatakan dengan iman dan kesiapan. Kalau kita tidak memiliki iman dan kesiapan, bagaimana kita bisa menyambut Dia yang lahir? Bagaimana kita bisa bersukaria untuk menyambut Dia itu? Karena kedatangannya itu membawa kita kepada masa depan yang ada bersama dengan Dia, itu kata tema. Nah, untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita perhatikan pembacaan kita. Allah menghukum umatnya, yaitu disebut dengan umat Israel. Kemudian Allah jugalah yang akan menunjukkan kasih-Nya kepada umat Israel itu. Kemudian kita lihat apakah Allah menyayangi bangsa Israel. Kalau Ia menyayangi mereka, kenapa harus dihukum? Bukankah lebih cerdas kalau kita menegur dan menasihati? Dalam hal yang sama, Bapak Ibu Jemaat, teguran berulang-ulang disampaikan oleh para nabi kepada umat Israel. Tidak ada yang punya telinga untuk mendengar. Tidak ada yang punya hati untuk memikirkan nasihat-nasihat itu. Cara yang paling jitu, kalau boleh dikatakan, untuk menegur mereka adalah dihukum. Karena kalau nasihat itu sudah tidak mempan. Kemudian Bapak Ibu, saya juga merasa takut kalau nasihat itu tidak mempan juga bagi kita. Sementara kita harus bersuka cita, seminggu lagi kita harus beria-ria bersuka cita. Tetapi kalau kita tidak bisa menerima nasihat atau bentuk dari firman Tuhan, bagaimana kita bisa menyambut Dia? Apakah kita ketawa di muka sebelah yang sebelahnya sedih? Enggak juga. Kenapa harus ada Advent pertama, dua, dan ketiga sampai yang keempat terakhir? Itu menginginkan kita, mengharapkan kita selama 4 minggu kita harus mempersiapkan diri. Apa yang harus persiapkan diri? Jangan-jangan kita mau menyambut Yesus justru dapat hukuman. Jadi pada saat ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Allah akan memberikan sebuah perjanjian baru. Walaupun Tuhan menghukum
umat Israel itu. Karena dalam hukuman itu bangsa ini akan mengerti, bangsa ini akan memahami bahwa Allah yang menghukum mereka melalui bangsa-bangsa lain itu karena ketegaran hati mereka yang tidak mau mendengarkan nasihat para nabi. Jadi hukuman layak diberikan, bukan karena Allah benci, tetapi yang Allah benci itu adalah perbuatan mereka, kekerasan hati mereka, kebohongan mereka, kedustaan mereka. Itu yang Allah ingin musnahkan di tengah-tengah mereka. Jadi untuk itu Bapak Ibu, perjanjian baru yang dinyatakan dan akan digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus dalam rupa bayi. Kalau kedatangan yang kedua itu sudah hukuman, dunia akan berhenti. Tetapi yang kita mau sambut ini kedatangannya ke dalam dunia dalam rupa baik, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan dua tetapi tunggal. Kepada siapa yang percaya kepadanya, ia akan diselamatkan. Itu jalurnya. Jadi untuk itu Bapak Ibu, perjanjian baru itu akan dinyatakan dalam kedatangan Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat dunia, dan pada akhirnya ia akan mengorbankan dirinya untuk dunia ini supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Jadi untuk itu, bagi setiap orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu bisa bandingkan dalam Ibrani 9:11 sampai yang ke-15. Karena itulah Allah bukanlah tidak menyayangi bangsa itu. Hukuman bukan sebuah akhir dari segala-galanya, tetapi Allah akan menyatakan kerinduannya. Allah akan memulihkan bangsa itu. Ia akan mengumpulkan mereka. Ketika kita mendengarkan bacaan tadi, bahwa ia akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi, dari antara orang-orang buta dan lumpuh dan yang perempuan-perempuan yang mengandung, akan dikumpulkan mereka. Jadi Allah tidak mengumpulkan orang-orang yang sehat, orang-orang yang terpandang baik, tetapi Allah hendak menggenapi janjinya dan ia hendak mengumpulkan mereka kembali ke tanah air mereka, supaya di sana mereka akan yang hamil, yang istilahnya akan melahirkan di sana, perkembangan mereka semakin maju karena kasih Tuhan. Untuk itulah Yeremia mengatakan, bersorak-sorailah karena Allah akan menggenapi janjinya. Bersorak-sorailah kepada Tuhan dan bersukacitalah, bergembiralah, karena pemimpin yang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat akan datang ke dalam dunia. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, kasih Allah dinyatakan melalui kedatangannya. Karena itu tidak ada lagi yang dikatakan setelah Yesus datang, tidak ada lagi Allah langsung turun tangan menghukum. Tetapi hukuman itu ada di dalam tangan bayi yang kecil itu. Tetapi tidak dinyatakan. Karena yang akan dinyatakan itu ketika kita harus kembali. Disitulah akan tanda-tanda kekerasan kita di muka bumi ini akan kelihatan, tergambar, divideokan. Kalau istilahnya kita divideokan dari sejak kecil kita lahir. Baik enggak? Percaya enggak? Murtad enggak kita?
Ada di situ, jangan salah. Jadi karena itu Bapak Ibu, untuk menyambut Dia yang datang, hendaknya kita hendak mempersatukan hati pikiran kita kepada Tuhan. Ketika Ia datang, kita menyambut Dia dengan sukacita karena iman kita yang berbicara. Sambutlah Dia dengan segala sukacita. Walaupun pada dasarnya Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu, tapi realitanya setiap tahun kita akan merayakan. Itu mempertandakan, memperbaharui kehidupan iman percaya kita tentang kedatangan. Bagi mereka yang sungguh-sungguh memelihara kedatangan itu dan menjaga, Dialah jemaat yang dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tema kita juga mengatakan bahwa masa depan ada bersama dengan Dia. Itu yang penting. Jangan kita seolah-olah menjadi orang yang jagoan. Enggak, aduh, di gereja enggak ada yang jagoan. Kita adalah jemaat yang sama, jemaat yang datang dan menghadap Sang Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang sungguh-sungguh merendahkan dirinya kepada Dia, supaya ketika Dia datang, Dia juga akan lahir di dalam hati kita, dan kita akan diperbaharui, dan masa depan kita akan lebih jelas, dan masa depan kita akan lebih baik. Masa depan kita terang karena Kristus Yesus yang meneranginya. Karena itu butuh persiapan kita dari minggu pertama Advent ini, kedua dan ketiga. Persiapkan itu untuk menyambut Dia. Jauhkan. Kenapa hal ini Bapak Ibu? Saya salut waktu kemarin saya bawa keluarga majelis, walaupun tidak semuanya datang, saya salut mereka. Mereka membicarakan tentang firman Tuhan itu. Jadi semuanya mengarahkan sesuatu yang baik dan mempersatukan. Demikian juga istri-istri mereka dengan spontan mengatakan bahwa mereka siap mendukung. Suami mereka siap mendukung. Artinya di situ kesiapan itu ada. Ini luar biasa. Dia tidak hanya mau santai-santai di gunung sana, enggak. Ada hal-hal yang penting untuk melengkapi mereka. Mereka juga akan menyambut Yesus yang lahir. Kita semua akan menyambut Dia. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menyambut janji Allah itu. Karena janji Allah itu adalah masa depan kita. Karena itu jemaat hari ini kita akan ada khotbah dialogis yang tadi kita sudah dengarkan. Kemudian ada lagi firman Tuhan yang nyata di depan mata, yaitu perjamuan. Untuk itu perjamuan ini bukan sesuatu yang kebiasaan kita lakukan 4 tahun sekali, tidak. Ada makna-makna terselubung dengan firman Tuhan yang ada di dalam perjamuan itu. Juga mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus sebelum kita menyambut Dia yang datang dalam rupa bayi. Jadi karena itu Bapak Ibu, perjamuan kudus adalah firman Allah yang kelihatan. Sebelum Bapak Ibu menerima sebagai warga sidi gereja, menerima tanda perjamuan ini yang mau dikatakan di sini, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk diri kita sendiri, supaya kita dilayakkan untuk menerima firman ini dalam perjamuan kudus. Dan kemudian berdoalah
akuilah juga dosa-dosamu. Siapa yang tidak berdosa? Semua kita berdosa. Jadi alangkah baiknya, layaknya kita mengakui di hadapan Tuhan sebelum kita menerima firman yang kelihatan. Di hadapannya kita adalah anak-anak Tuhan. Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Ia akan memberkati hidupmu, Ia akan menuntun hidupmu, dan Ia akan menetapkan masa depanmu bersama dengan Dia. Amin.